Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan pagi hari ini, Kobe Tani ingin memberikan ulasan tentang budidaya cabai, yang mana di zaman-zaman akhir ini, karena banyaknya penggunaan yaitu obat-obatan berbentuk kimia ataupun jenis kimia, sehingganya kekebalan dari hama yang ada di dalam cabai itu bermacam-macam, jadi bervariatif, dan itu melihat situasi kondisi lingkungan sekitarnya ataupun tempat juga termasuk, yaitu cara budidaya di sekitar kita di dalam berbudidaya tanaman cabai. Nah, pada kesempatan ini Kobe Tani ingin yaitu memberikan ulasan ataupun sedikit pengetahuan yang Kobe Tani miliki. Selama ini Kobe Tani selalu tidak pernah meninggalkan di dalam budidaya tanaman cabai. Dan alhamdulillah dari sekian banyak yaitu tanaman ataupun usaha di dalam pertanian, menurut Kobe Tani yang paling banyak menghasilkan termasuk dari hasil pertanian ataupun uang itu dari budidaya cabai. Karena walaupun harganya sedang jatuh pun, kalau itu tidak, modalnya tidak utangan, itu masih tetap kita bisa yaitu mendapat ataupun SHU dari sisa modal masih bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Nah, dalam hal ini macam-macam yang ada di layar video ini, mohon maaf, ini murni dari cara ataupun pengalaman Kobe Tani. Dan Kobe Tani juga tidak berjualan, hanya ingin berbagi kepada sesama petani. Jadi mohon maaf kalau saya berjualan ini dari produk macam-macam, dan saya akan menjelaskan harganya kalau saya berjualan. Tapi dalam hal ini adalah murni pengalaman Kobe Tani ataupun pengalaman Kobe Tani di dalam berbudidaya cabai. Ya, alhamdulillah Sobat Tani bisa melihat cabai di sekitar yang saya upload di sini. Ini umurnya pas yaitu 7 minggu. 1 minggu lagi ini pas 2 bulan. Nah, nanti di dalam tanggalan saya bikin video ini mungkin ada, yaitu kemarin saya tanam tanggal 12 bulan Oktober 2020. Nah, ini sekarang ini adalah tanggal 5 bulan Desember. Jadi kalau seminggu lagi itu tanggal 12, sehingganya pas tanggal 12 itu waktu 2 bulan penanaman. Nah, sedangkan cabenya sudah kondisi seperti ini, nggak kena dipiak lagi, nggak bisa dipiak lagi, yaitu rimbunnya cabai. Nah, Sobat Tani bisa yaitu sedikit, kalau memang ini pas ataupun masuk di dalam pemikiran Sobat Tani di dalam budidaya cabai, Kobe Tani ingin menjelaskan yaitu cara budidaya cabai yang menurut Kobe Tani selama ini alami itu pas ataupun benar. Dan itu mohon maaf juga, yaitu melihat situasi tempat ataupun yaitu cuaca. Jadi dalam artian kata kondisioner ataupun kondisi yang di situ akan menunjang keberhasilan kita di dalam bercocok tanam ataupun berbudidaya cabai. Sobat Tani, ini sebagai gambaran calon-calon buah di dalam usia 7 minggu seperti ini. Dan cabai bisa diprediksi Sobat Tani, kalau daun batangnya gepeng-gepeng seperti ini insya Allah buahnya akan lebat. Nih, seperti ini. Nah, pertama Sobat Tani, di dalam yaitu penanaman cabai tidak bisa lepas dari insektisida. Insektisida itu sudah Sobat Tani ketahui bahwasanya yaitu racun ataupun pembasmi hama itu dari insektisida. Nah, di sini Kobe Tani, pengalaman yang Kobe Tani selama ini pakai,
pada saat usia yaitu vegetatif ini selalu memakai yaitu insektisida yang di situ bahan aktifnya ini bukan saya promosi obat ini, tapi ini bahan aktifnya adalah abamectin. Ini abamectin ini sejenis ya, banyak Propolis juga seperti itu, Dimolis juga seperti itu, dan yang lain-lainnya yang ada mek-meknya. Nah ini sobat tani yang saya pakai untuk penanaman di dalam bulan-bulan ini ataupun tahun 2020 ya, pertengahan ataupun akhir ini, yaitu saya memakai yaitu dari nama dagangnya itu. Tapi yang jelas saya tidak menganjurkan untuk memakai nama dagang itu, tapi yang jelas saya memakai yaitu pengalaman Kobe Tani abamectin. Juga kalau yang lain-lainnya bisa seperti Pegasus ataupun yang lainnya itu bagus. Ini untuk pengendalian dari seluruh kutu-kutuan ataupun trip ataupun yang pokoknya jenis-jenis yang ada di gambar situ, yang di situ bisa mengakibatkan rusaknya daun cabai kita. Alhamdulillah ini sobat tani, ini semuanya dari situ. Ini sampai ke sana alhamdulillah berkisaran kurang lebih yaitu 7.000 batang. Dan di bagian sana tadi ada yang yaitu bule ya, ada sekitar 3 batang sudah kelihatan bule ini. Nah, mudah-mudahan bule itu tetap berbuah. Nah, ini saya memakai untuk insektisidanya waktu vegetatif, dan ini langsung saya pakai terus masih dalam keadaan yaitu pembenahan daun ataupun masa pertumbuhan masih, walaupun sudah ada buahnya seperti ini sobat tani, tapi ini masih memerlukan yaitu pertumbuhan yang banyak agar nanti bisa tidak hanya 12 kali meteknya, kalau bisa berlangsung panjang. Maka daunnya masih dirawat terus yaitu agar selalu naik. Nah, agar kita bisa membasmi seluruh kutu-kutuan itu kita pakai bahan aktif abamectin. Terus untuk ulatnya, ini saya bahas dari racunnya dulu. Kalau seandainya ada ulat yang biasanya motongi di sini ataupun ya dia merusak daun, itu saya memakai ini Freepaton sobat tani. Mohon maaf ini kemarin diambil tulisannya ini Freepaton. Nah, jadi saya memakai Freepaton. Ini untuk khusus membasmi ulat. Bisa di mix dengan Dankey. Kalau saya waktu menyemprot Freepaton itu saya mix dengan yaitu Lanet ataupun Dankey. Itu untuk pembasmian ulat. Mohon maaf kalau yang lainnya punya pendapat yang lain, dipersilahkan. Yang penting ulat bisa mati. Ini khusus untuk versi Kobe Tani. Terus setelah ini dari kedua ini bahannya yaitu insektisida ataupun racun, maka setelah itu dalam budidaya cabai juga tidak bisa meninggalkan yaitu pupuk daun sobat tani. Pupuk daun yang kemarin sudah saya pakai, kalau pupuk-pupuk yang di atas saya selalu memakai ini sobat tani. Mantep. Mantep ini khasiatnya yaitu banyak sekali sobat tani. Khasiat dari mantep ini adalah yaitu salah satunya bisa mengusir tikus. Ini ada gambarnya tikus, yaitu bisa diusir dengan mantep ini. Jadi dengan mantep maka di samping memupuk dengan mupuk melalui daun juga bisa mengusir tikus. Dan di sini kenapa di antara sekian obat yang saya pakai ini tidak ada ZPT-nya? Saya sudah memakai dari mantep ini, ada kandungannya di sini. Ini sobat tani, ada tulisan plus ZPT. Nah, sedangkan saya memakainya ini tidak bisa setiap nyemprot pakai ini sobat tani. Karena ZPT-nya ini kalau berlebihan nanti
menurut Kobe Tani, versi Kobe Tani ini tidak pas. Jadi saya kelang-kelang untuk memakai ini. Dan alhamdulillah Sobat Tani bisa tahu cabenya, bisa dilihat dari ke sana. Itu ada yang di sana itu ada bule itu Sobat Tani. Itu ada bule dan di sebelah sana ada bule. Nah, terus yang di belakang sana juga ada bule. 3 batang yang saya ketahui bule. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah saya jelaskan tentang yaitu insektisida, saya juga memakai, mohon maaf tadi masih ada yang ketinggalan. Ini pakai Actara Sobat Tani. Ini Actara ini ya bahan aktifnya adalah bisa dibaca sendiri ini Thiamethoxam. Nah, ini Thiamethoxam ini sebagai bahan aktif Actara. Ini juga hampir sama dengan sejenis abamectin. Cara kerjanya juga kutu-kutuan, sejenis kutu-kutuan, juga belalang-belalang juga bisa mati. Apalagi kalau ada yang kutu kebul apa yang di batang-batang cabai di ujung-ujungnya ini, ataupun wereng itu apa? Kalau di tempat sini tuh wereng itu yang ada warna hijau, hitam di situ. Kalau di sekitar Kobe Tani menyebutnya wereng. Mungkin di daerah lain itu sebutan itu yaitu lain juga. Nah, juga saya mix antara abamectin dengan yaitu Thiamethoxam ini saya mix selalu bergantian. Dan kembali lagi masih bersama insektisida karena otomatis kita ini untuk mengendalikan hama dulu. Sebab apa? Kita kasih makanan pupuk daun ataupun sejenis yaitu nutrisi-nutrisi pun kalau diserang dengan hama-hama dalam kondisi sakit, maka saya yakin bahwasanya dia tidak akan bisa menyerap dengan maksimal. Karena kita sendiri kalau lagi sakit diberi makanan apapun kita tidak akan yaitu memakannya, dan tidak ada rasa enaknya kalau dalam keadaan badan sakit. Maka saya kondisikan, saya menurut versi Kobe Tani yaitu memakai racun, bermacam-macam racun untuk mengendalikan hama yang ada di sekitar itu batang cabai itu ataupun di sekitar daun. Nah, ini yang ini Sobat Tani, ini saya memakai, mohon maaf saya tidak menganjurkan sidametrin. Di situ yang saya pakai adalah bahan aktifnya sejenis sipermetrin ataupun ya kalau decis sekitar itulah pokoknya seperti ini. Nah, ini saya gunakan pada saat dia sudah mulai berbuah agak besar. Karena apa? Karena ini berbau agak menyengat, maka lalat buah pun akan menjauh. Menurut gambarnya macam-macam di situ, tapi di sini ada lalat juga. Nah, di sini itu makanya lalat bibit ataupun lalat buah gitu. Itu dia takut dengan ini Sobat Tani. Ini menurut pengalaman Kobe Tani, dan mereknya macam-macam di sini. Ada sidametrin, ada yasitrin, tapi bahan aktifnya adalah Sobat Tani bisa tahu ini bahan aktifnya sipermetrin. Nah, 50 gram per liter. Nah, Sobat Tani bisa tahu. Ini bahasan ataupun mengenai insektisida dan pupuknya. Saya selalu memakai pupuk ini karena untuk mengusir tikus. Saya lihat di YouTube kawan banyak yang terserang tikus cabenya, maka ini disemprotkan ya juga tikus akan lari. Kalau dalam tulisannya tanaman sehat, kualitas hebat, tikus pun minggat. Nah, jadi kayak itu promosinya. Dan alhamdulillah ini benar pupuk daun, bunga dan buah plus anti tikus. Mantap. Nah, ini pas. Jadi saya memakai ini, dan ini dari video-video saya banyak yang saya memakai ini. Terus untuk fungisidanya Sobat Tani, ini dalam masa kecil saya selalu memakai antrakol. Antrakol ini ya sekarang dengan plus zinc, nah itu sudah yaitu terbitan baru dari PT Bayer. Sobat Tani akan memakai apapun silahkan. Ini saya memakai antrakol yang di sini bahan aktifnya Sobat Tani bisa tahu yaitu
Propinep 70%. Itu aja. Propinep 70%. Nah, kayak gitu. Jadi boleh mencari yang merek dagang yang lain dan harganya yang harga yang terjangkau, silahkan. Nah, ini bisa dibaca di dalam labelnya kegunaan atau manfaatnya. Ini bisa, kalau yang sekarang bisa diikut sertakan di dalam taburan pupuk awal sebelum ditutup plastik, juga bisa dicorkan, yaitu antrakol dengan penampilan barunya. Kalau ini dari produk dari Bayer, dari dulu sudah kita tahu. Terus juga saya mix dengan, saya ganti-gantian ini dengan yaitu Kozeb. Kozeb ini kalau menurut Kobetani, alhamdulillah selama ini nggak kena antraknosa. Ini selalu memakai ini. Ini kalau kita lihat dari bahan aktifnya adalah Kozeb. Sama, yaitu 80%. Tapi ternyata kegunaannya kalau sobat tani nanti beli, ya tolong dibaca apa manfaatnya, khususnya kalau bagi Kobetani untuk mengendalikan yaitu antraknosa. Dan alhamdulillah selama ini juga nggak kena antraknosa. Saya kira ulasannya sudah cukup. Nah, manfaatnya yaitu untuk mengendalikan antraknosa ataupun busuk daun, ataupun ya kalau yang antrakol ini jelas ini juga sudah masa pertumbuhan bagus. Dan dosisnya sobat tani sudah tahu semua insya Allah. Nah, kalau Kobetani ini selalu pakai sendok makan itu cur ya penuh. Nah, ini juga sendok makan cur penuh. Kalau menurut gramnya saya nggak memakai timbangannya, pokoknya dosisnya seperti itu. Terus yang ini sobat tani, saya memakai 20 mili. Ini karena sudah kuat, ya, batangnya sudah besar dan ya buahnya sudah mulai ada yang agak merah mau itu. Pokoknya yang buahnya besar ini nggak apa-apa. Ini untuk pencegahan sejenis lalat buah dan macam-macam. Terus yang Aktara ini saya memakainya yaitu untuk 10 tank. Jadi kalau kita lihat seperti ini untuk 10 tank. Jadi pokoknya sobat tani cara membaginya gimana, ini untuk 10 tank. Kalau belum ada kendala bisa untuk 12 tank. Jangan banyak-banyak ya. Terus kalau yang mantap ini bisa 30 mili dalam satu tank. Kalau antrakol Prepaton saya memakai 10 mili kalau sudah ada ulatnya. Kalau belum ada saya memakai yaitu 7 mili dalam satu tank. Terus kalau yang ini ada aturannya 0,2 sampai yaitu 0,25 sampai 0,5 yaitu di dalam pemakaiannya satu liternya. Jadi dalam 10 liternya. Jadi ini dikit banget sobat tani. Dalam 10 liternya air nanti bisa dibaca. Yang Abamectin yang merek dagangnya ini sobat tani, ini dikit banget. Saya bukan jualan obat, tapi ini adalah menurut pengalaman Kobetani yang alhamdulillah hasilnya sobat tani bisa tahu. Ini di sekitar sini aja karena saya susun di sini. Terus nanti kalau saya tidak di tengah cabean seperti ini nanti ya tidak percaya dengan memakai ini kok bisa kayak apa. Saya memakai kan tidak kayak gini. Nah gitu. Tapi ini saya kembali lagi adalah kondisioner ataupun kondisi tempat dari sobat tani berada dalam budidayanya. Untuk di lokasi Kobetani ini alhamdulillah selama ini ya, sudah pas nih. Dan yang terakhir untuk melengkapi semuanya tadi, untuk menambah kesempurnaan, ini saya memakai perekatnya yang kebetulan tidak harus Yingstick, bisa Bomstick, bisa Agristick, bisa Mantap. Kalau ini Mantap, kalau di dalam perekat itu Mantap. Dan harganya murah, semuanya murah. Jadi kerjanya yaitu perekat, perata, dan penembus. Nah, jadi seperti itu. Yang pentingnya adalah penembusnya. Karena kalau hanya perata itu kalau kena aja, tapi kalau penembus dia bisa masuk ke dalam seluruh jaringan apa yang kita semprot, yang kita tanam. Bisa juga untuk yaitu racun rumput jenis herbisida itu bisa juga. Saya kira cukup di sini. Nah, untuk
melihat lebih jauh ataupun episode berikutnya dari kelangsungan cabai yang Kobe tanam ini, tolong bisa di subscribe channel Kobe Tani. Nanti setiap Kobe Tani mengupload video, Sobat Tani akan mendapatkan notifikasinya. Nah, ini insya Allah pagi hari ini akan menyemprot dengan yaitu memakai ini Abamectin, terus memakai Yin Stick dan memakai konsep. Insya Allah hanya tiga bahan ini. Jadi racunnya jadi dari Abamectin, terus perekat, terus fungisida, dan agak saya kurangkan dari pupuk daunnya, karena kemarin sudah saya kasih yaitu pupuk POC buatan sendiri, dan hasilnya alhamdulillah Sobat Tani bisa tahu seperti ini. Nah, itu Sobat Tani yang saya katakan bule. Nah, di situ ada satu lagi. Dan sebelah sana juga sering saya videokan belakang pondok itu. Terus yang sebelah sana kemarin sudah saya syutingkan. Saya yakin Sobat Tani percaya bahwasanya tanaman ini yaitu berkisaran 7.000 batang dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan harga tetap yaitu menunggu. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.